Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua dari PT Indoprima Bionet. Bertemu kembali dengan saya, Dedi Mulyadi. Sebagaimana yang kita ketahui, hemodinamik merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar pemberian terapi kepada pasien, terutama pasien yang dirawat di ruang kritis dan pasien yang dirawat di unit pelayanan gawat darurat. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan pun semaksimal mungkin memenuhi unsur kecepatan, kemudahan, dan kalau bisa murah operasionalisasinya. Nah, dalam kesempatan ini akan disampaikan mengenai salah satu produk PT Indoprima Bionet, yaitu Completely Non-Invasive Hemodynamic Monitoring Device ICON dari Osipka. ICON mempunyai jargon mudah, cepat, dan terjangkau dari sisi operasionalisasinya. Seperti apa dan bagaimana maksudnya? Supaya lebih jelas nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Dr. Rosyan Rahman. Selamat menonton video kami. Hai, sahabat medis, saya Dr. Rosyan Rahman, saya dari PT Indoprima Bionet. Kali ini kami akan memperkenalkan alat kami yang dikenal dengan nama ICON. ICON merupakan alat hemodynamic monitoring portable. Dalam satu paket ICON akan terdiri dari satu alat monitornya, kemudian chargernya, kemudian kita juga ada patient cable-nya, kemudian juga ada alat penghubung dari ICON ke laptop. Juga nanti kita memerlukan beberapa elektroda yang harus kita pasangkan ke pasien. Kita butuh 4 elektroda. Oke, untuk mengoperasionalkan alat ICON, pertama kita pasang dulu chargernya. Kita masukkan seperti ini saja cukup. Kemudian kita juga pasang patient cable-nya. Oke. Bisa juga untuk nanti kita bisa hubungkan dengan laptop, kita pasangkan kabel ke laptopnya. Ini kita buka dulu. Oke, kemudian kita pasang kabel untuk terhubung ke laptop USB-nya ini. Oke, setelah ini semua terpasang, baru kita kalau perlu di charge kita lakukan kontak ke listrik, kemudian kita on kan laptop ICON-nya. Sambil menunggu alat ini melakukan kalibrasi otomatis, kita lakukan pemasangan elektroda ke pasien. Baik, cara pemasangan elektrodanya pada orang dewasa kita pasang di 4 titik. A di jugular, kemudian B di 2 cm di bawahnya di leher kiri, kemudian C nya di garis mid aksila sejajar PX, D nya 4 cm di bawahnya. Nanti kemudian kita pasangkan kabelnya, A yang hitam, B yang putih, C yang hijau, C yang merah, D yang hijau. Kemudian yang untuk pediatrik kita lakukan pemasangan hampir sama dengan dewasa. Ya, ini biasanya pediatrik di atas 10 sampai 12 tahun sudah sama dengan dewasa. A di jugular, B di 2 cm di bawahnya, C nya di garis mid aksila sejajar PX, kemudian D nya di 4 cm di bawah yang C. Untuk yang di bawah dari 10 tahun biasanya pemasangannya masih sama dengan neonates. A di jugular di dahi, B di jugular, C di garis mid aksila sejajar PX, dan D nya di paha dalam. Biasanya yang seperti neonates ini akan berubah yang di paha dalam, yang di D, pada saat bayinya berusia 2 tahun ke atas. Untuk pemasangan yang di leher, dia bisa berpindah dari kiri atau di kanan pasien. Ya, tergantung apakah ada alat di situ. Kemudian kalau yang di garis mid aksila itu dia pindah ke kanan kalau dia ada dextrokardia. Kemudian juga pada orang dewasa, kadang-kadang orang dewasanya lehernya pendek. Ya, apabila tidak muat di dua elektroda A dan B ini tidak muat dalam satu leher, maka yang A-nya dipasang seperti pada neonates.
A-nya dipasang di dahi, B-nya di jugular. Sebetulnya titik elektroda yang A dan D adalah penghantar signal. Yang melakukan pengukuran adalah yang B dan C. Jadi yang mandatory terpasang adalah yang B dan C, kemudian yang A dan D ini untuk penghantar signal. Ingat, dalam pemasangan elektroda harus menggunakan elektroda yang baik dan surface yang bersih agar hasilnya lebih maksimal. Baik, setelah siap terpasang elektroda ke pasien, kemudian kita tinggal mengikuti apa yang tercantum di layar ini. Tekan setup, masukkan pasien data, kemudian tekan measure. Jadi setelah terpasang, kita tinggal tekan setup, kemudian masukkan pasien data. Di sini ada gender, ada tinggi badan, berat badan, kita harus isi semua ini. Setelah kita isi, kemudian juga tensi, kemudian juga SpO2. Setelah terisi semua, maka kita tinggal klik measure satu kali, maka dalam waktu yang singkat 30 detik maka akan keluarlah hasil pengukurannya. Baru dari nanti hasil pengukuran ini kita bisa melakukan interpretasi apa yang ada di pasien. Baik, setelah tadi kita pencet measure, maka dalam 30 detik tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada 6 parameter, merupakan bagian dari 18 parameter. Kemudian di sini juga ada signal. Ini menggambarkan kelistrikan dari pasien dan kebaikan dari elektroda. Kemudian juga pada gambar ini terlihat garis low, normal, high. Ini adalah nilai dari pasien. Di sini adalah gambaran low, normal, high. Kemudian untuk merubah parameter-parameter ini agar kita dapat mengetahui parameter lain dari hanya 6 ini, akan tadi saya sampaikan ada 18 parameter. Kita bisa merubahnya dengan mengklik bagian configure, kemudian kita tinggal merubah ke kiri atau ke kanan. Ini yang mana saja. Setelah kita dapat, kita diamkan, maka kita akan mendapatkan parameter yang kita cari di luar dari yang 6 ini, untuk salah satu dari 18. Karena kita tidak mungkin hanya mendapat gambaran dari cukup hanya 6 ini, walaupun secara singkat dengan 6 ini kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai kondisi pasien. Parameter dasar yang sebaiknya ditampilkan di alat icon adalah seperti ini. Ada heart rate, ada cardiac output, ada icon, ada SVR, systemic vascular resistance, kemudian ada SVV, kemudian ada TFC. Heart rate kita tahu ini untuk menggambarkan detak jantung. Kenapa kita perlu mendapatkan heart rate? Kita harus membandingkan antara heart rate yang terdapat di icon dengan heart rate yang terdapat di pasien monitor. Kalau perbedaannya hanya 1 sampai 5 saja, berarti alat ini reliable. Jadi kita bisa percaya bahwa dia bekerja dengan normal. Ini cardiac output, nanti kita ada gunanya untuk mengetahui apakah pasiennya sepsis atau tidak. Kita bisa melihat dari nilai SVR dan cardiac outputnya. Nanti untuk pasien yang ada kelainan jantung, kita paling perhatikan adalah di icon dan di STR. Kemudian untuk systemic untuk stroke volume variation, kita bisa dengan memperhatikan ini kita bisa mengetahui jumlah cairan di intravaskular. Semakin tinggi hasil dari SVV ini, artinya semakin kurang cairan di intravaskular. Jadi cairannya makin kosong, pasiennya mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian ini ada TFC, thoracic fluid content, yang juga menggambarkan cairan di rongga torak atau di ekstravaskular. Kalau ini semakin tinggi, artinya ada udema paru di dalam rongga torak. Kalau dia rendah, dia menggambarkan juga kekurangan dari pasien, kekurangan cairan dari pasien. Jadi dengan basic yang 6 ini kita bisa segera mengetahui adanya sepsis, shock sepsis, shock cardiogenic, shock anafilaktik, dan shock hipovolemik. Itulah kelebihan dari alat kami Icon, karena semua ini data ini kita dapat peroleh dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 3 menit, sehingga life saving dari pasien akan kita dapatkan.
Baik, kami akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan alat Icon dengan laptop. Yang pertama adalah pemasangan dari kabel USB di alat Icon, kemudian juga kita pasangkan alat USB-nya di laptop. Setelah itu kita lakukan pengecekan dari alat Icon-nya, apakah serial communication-nya sudah bisa terhubung dengan baik. Caranya adalah dengan mengklik menu, kemudian kita turunkan ke device setting. Setelah itu kita cari serial communication. Tadi kalau kita tidak menggunakan laptop, maka serial communication-nya tertulis none. Apabila sudah akan kita hubungkan dengan laptop, maka kita memilih yang iControl Plus. Setelah itu kita kembalikan lagi dengan klik menu kembali. Baik, setelah terhubung dengan laptop, hal yang pertama kita lakukan adalah setelah laptopnya nyala, kemudian kita klik bagian setelan atau setup. Kita klik dulu di sini untuk memastikan apakah sudah terjadi koneksi antara laptop dan Icon. Kemudian kita klik connection-nya. Nah, apabila sudah muncul biru seperti ini, artinya alat sudah terkonek dengan laptop. Kemudian kita pencet start. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan memulai pengukuran dengan menekan new patient. Setelah itu kita masukkan ID, kita masukkan last name, kita masukkan first name, kemudian juga data kelahiran ya. Ini semua semua kolom di sini perlu diisi agar nanti pada saat pengukuran didapatkan juga nilai normal yang disesuaikan dengan usia pasien, gender pasien, tinggi badan dan berat badan. Setelah kemudian kita masukkan juga blood pressure, CVP, kita tetapkan dengan nilai 3 kalau tidak terpasang CVP. Kalau terpasang CVP kita masukkan berapa nilai CVP-nya. Kalau nilai CVP-nya masih menggunakan cm H2O, dikalikan dulu dengan 0,7, baru kita akan dapatkan nilainya untuk di mm H2O, mm Hg. Kemudian kita masukkan HB, kalau bisa HB-nya HB yang terbaru, tapi kalau tidak bisa HB yang terakhir. Kemudian kita masukkan juga SpO2. Setelah selesai, maka kita tinggal melakukan klik start. 30 detik akan muncul seperti ini. Dari 18 parameter ini ada 15 parameter yang bisa kita tampilkan. Ya, yang ini yang mandatory. Ini ada blood pressure, ada heart rate, ada cardiac output. Kemudian ini ada stroke volume, FTC, TFC, SpO2. Ini bisa kita rubah masing-masing dengan mengklik kanan. Kemudian kita bisa remove, bisa tambah, bisa juga kita rubah. Demikian juga hal yang di bawah ini. Hanya kalau yang di atas ini munculnya hanya berupa angka-angka saja, tapi kalau yang di bawah ini dia muncul berupa grafik. Nah, sama juga kalau kita mau berubah, tinggal klik kanan, kita bisa menambahkan, mengurangi atau merubahnya. Nanti kita tinggal cara merubahnya tinggal dicontreng mana yang mau kita rubah, kemudian kita klik kanan, nanti akan muncul apa yang mau kita rubah. Kita klik change-nya, maka kita tinggal melakukan pemilihan yang mana yang akan kita tampilkan. Oke. Seperti biasa, biasanya kami dari Indoprima sudah menyiapkan tampilan yang paling sederhana mungkin untuk bisa menentukan berbagai macam shock dalam waktu yang singkat. Oke, untuk yang di bawah sini ini bisa digeser-geser untuk supaya penuh dengan mencet klik kiri kemudian menggerakkan kursornya. Yang kedua, setelah kita mendapatkan gambaran dengan catatan tadi, signal harus 100% ya, supaya mendapatkan nilai yang baik, karena kalau signalnya kurang dari 60% maka nilainya akan bias sekitar 5-10%. Setelah selesai semua ya, kemudian kita klik status report untuk merecord yang data yang kita ambil. Setelah diklik, kemudian kita masukkan nama pasiennya ya. Kita klik OK, kemudian ini juga kita klik OK untuk hemodynamic status reportnya. Setelah itu kita bisa stop pengukuran untuk melakukan print pencetakan dari hasil pengukuran. Kita lihat di sini ada nama Joni, kita klik juga di situ, maka ini kira-kira print view yang akan kita print muncul di sebelah kanan ini. Kemudian kita tinggal lakukan klik print, dikonekkan dengan printer, maka kita akan segera memprint hasil dari pengukuran
tersebut. Apabila tidak, karena bisa dilakukan secara simultan, kita tinggal klik export, kemudian kita klik, kita masukkan saja namanya di sini. Ini kita masukkan nama di sini, kita klik Joni seperti tadi, ya, kita klik, kemudian kita save, maka dia sudah tersimpan di file laptop kita, di file D laptop kita. Nanti kita tinggal matikan data laptop ini, kita tinggal keluar dari hasil ini, kita tinggal cari di data D, maka akan keluar hasilnya. Jadi bisa muncul juga di laptop, bisa juga kita langsung print. Baik, demikian cara penggunaan alat icon, baik menggunakan langsung di alat iconnya maupun di laptop. Para dokter dan perawat sekalian, itulah tadi cara penggunaan icon completely non-invasive hemodynamic monitoring device dari Osipka. Semoga video ini bisa bermanfaat guna membantu pelaksanaan tugas para dokter dan perawat sekalian di unit kerja masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.